Halo remaja Indonesia, salam genre. Kali ini kita akan membahas tentang pernikahan dini. Dalam membahas pernikahan dini ini akan kita awali dengan pengertian dari pernikahan atau perkawinan itu. Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya saudara, di sini di dalam pernikahan itu merupakan sesuatu yang sakral. Karena apa? Karena berusaha untuk bahagia dan kekal. Berusaha di situ dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini saudara dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang berikutnya sudah disesuaikan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Selanjutnya saudara, pengertian yang terkait dengan pernikahan dini dan pernikahan anak. Pernikahan dini apabila dilakukan pada saat salah satu atau kedua pasangan tadi itu belum memenuhi usia ideal untuk menikah. Sedangkan pernikahan anak itu, pernikahan itu yang dilakukan pada salah satu atau keduanya tadi itu masih berusia anak, yaitu kurang dari 18 tahun. Selanjutnya saudara, usia ideal untuk menikah. Kita menentukan, menghimbau usia ideal untuk menikah itu adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Kenapa 21 tahun untuk perempuan? Karena usia 21 tahun itu sudah siap secara fisik dalam hal ini untuk melahirkan atau hamil itu. Begitu pula sudah siap secara mental dan emosional. Selanjutnya begitu pula pada usia yang 25 tahun yang untuk laki-laki. Karena pada usia tersebut laki-laki itu sudah siap untuk menjadi suami karena mungkin sudah mempunyai penghasilan, ya gitu. Saudara, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang berikutnya sudah dirubah menjadi Undang-Undang 16 Tahun 2019 itu disebutkan pasangan itu kalau belum berusia 21 tahun itu harus izin orang tuanya, begitu. Tetapi kalau belum berusia 19 tahun itu harus memerlukan dispensasi dengan pengadilan agama, begitu. Selanjutnya saudara, alasan menikah dini. Berbagai alasan kenapa remaja kita itu sering harus menikah dini itu, antara lain saudara, karena alasan kultural di lingkungan itu. Tidak mau orang tua itu mendapatkan julukan anaknya menjadi perawan tua. Jangan begitu. Yang kedua, alasan ekonomi gitu. Kadang-kadang ada kasus tertentu yang terkait dengan ekonomi itu karena orang tuanya itu mendapatkan mas kawin gitu. Itu sebagai alasan ekonomi dari remaja tadi itu menikah dini. Yang berikutnya konsekuensi sosial gitu. Yang terkait dengan remaja tadi itu sudah hamil dulu. Nah, ini harus istilahnya itu menjaga nama baik keluarga itu, sehingga harus menikah saat itu juga. Selanjutnya saudara, dampak dari
pernikahan dini itu dari aspek kesehatan. Gitu. Dari segi kesehatan, kalau menikah dini itu memungkinkan untuk mengalami kejadian kanker leher rahim. Begitu. Yang berikutnya, jika hamil dan melahirkan dini itu memungkinkan untuk bisa terjadinya eklamsia, darah tinggi dan sebagainya gitu. Sehingga kadang-kadang juga bisa terjadi kejadian bayi itu berat lahirnya rendah. Bahkan saudara, kalau menikah dini itu memungkinkan keturunannya itu bisa terjadi stunting begitu. Ini dampak dari pernikahan dini. Selanjutnya saudara, kaitannya dengan dampak dari pernikahan dini itu kadang-kadang terjadilah kasus yang namanya aborsi tidak aman. Apa saja dampak dari aborsi tidak aman? Yang pertama adalah terjadinya itu memungkinkan untuk katanya kalau alat yang digunakan untuk aborsi itu batang begitu bisa menyebabkan rahim itu robek saudara gitu. Nah, yang kedua, aborsi sampai dilakukan kalau 3 kali atau bahkan lebih itu resikonya terjadinya tumor lebih tinggi. Yang ketiga, kalau terjadi proses kuretasinya itu tidak bersih, itu berpengaruh terhadap alat reproduksi wanita itu sendiri. Yang berikutnya, yang keempat, peralatan yang tidak bersih bisa menyebabkan infeksi. Yang kelima, pelaku dari aborsi itu kadang-kadang menjadi rasa berdosa bagi pelakunya itu gitu. Yang terakhir, kaitannya dengan dampak itu, kehamilan yang berikutnya saudara itu dimungkinkan bermasalah pada mata bayi itu, kemungkinan atau bahkan otak atau pencernaan. Itu bahasan kita yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya.